Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, pada bincang-bincang singkat saat ini kita akan berdiskusi sedikit tentang persyaratan general ISO 17025 pada klausul 4 terdiri atas ketidakberpihakan atau impartiality dan kerahasiaan informasi atau confidentiality. Namun Bapak Ibu sekalian, ada baiknya kita mengingatkan kembali bahwa di dalam ISO 17025 dalam rangka mempersiapkan akreditasi suatu laboratorium, baik itu laboratorium pengujian maupun laboratorium kalibrasi, ada 3 rujukan fundamental yang tidak boleh kita abaikan. Rujukan yang pertama adalah konsensus ISO, terdiri atas 5 persyaratan. Rujukan yang kedua adalah kebijakan Kang tentang persiapan akreditasi untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Dalam kebijakan Kang ini cukup banyak, ada sekitar 20-an, baik untuk laboratorium kalibrasi maupun laboratorium pengujian. Yang ketiga rujukan utama kita adalah regulasi terkait jika ada. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam klausul 4, yaitu tentang persyaratan general, terdiri atas 4.1, yaitu kerahasiaan, ketidakberpihakan, kemudian kerahasiaan informasi. Di dalam bincang-bincang singkat ini kita coba lebih awal tentang ketidakberpihakan atau impartiality. Dalam hal ini laboratorium harus bekerja secara objektif, yaitu tidak memihak. Inilah pentingnya diskusi kita yang lalu, sampel itu perlu diberikan kode unik, sehingga teman-teman laboratorium tidak mengetahui atau tidak mengenal siapa pemilik sampel ini atau siapa pemilik alat yang akan dikalibrasi. Itu maknanya tidak memihak. Kemudian yang kedua, manajemen laboratorium harus berkomitmen terhadap ketidakberpihakan. Nah, komitmen terhadap ketidakberpihakan itu harus dicantumkan dalam suatu dokumen. Bisa dalam bentuk formulir, diberikan title, komitmen manajemen tentang ketidakberpihakan. Ya. Kemudian yang ketiga tentang impartiality adalah laboratorium bertanggung jawab atas ketidakberpihakan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Laboratorium bertanggung jawab atas ketidakberpihakan, maksudnya adalah harus ada fungsi kontrol. Apakah personil laboratorium, baik untuk lapangan maupun registrasi di petugas pelayanan maupun di laboratorium pengujian itu sendiri, harus ada kontrol. Kontrol apakah benar-benar semua personil di semua bagian benar-benar tidak berpihak, atau malah sebaliknya, berpihak kepada kepentingan tertentu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan impartiality adalah laboratorium harus mengidentifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko ketidakberpihakan. Di situ nanti kita akan menentukan probability-nya, kita akan menentukan dampaknya, kemudian kita menghitung tingkat risikonya, kemudian kita mengevaluasi tentang ranking risikonya. Kemudian jika ranking risikonya itu mengatakan A acceptable, maka pekerjaan bisa dilanjutkan. Jika NA not acceptable, maka harus dilakukan mitigasi atau meminimalkan risiko. Ya, jadi kita ulangi lagi, ini sangat penting. Yang pertama, kita harus bekerja secara objektif, tidak memihak. Kemudian manajemen laboratorium berkomitmen untuk tidak berpihak. Kemudian laboratorium bertanggung jawab terhadap penyimpangan dari ketidakberpihakan itu.
Kemudian laboratorium mengidentifikasi resiko ketidakberpihakan. Kemudian kita meminimalkan resiko. Nah, dua yang terakhir ini, yaitu identifikasi resiko ketidakberpihakan dan meminimalkan resiko, ini ada irisannya dengan ISO 17025 klausul 8.5, yaitu tentang manajemen resiko, risk management. Karena itu berkaitan dengan identifikasi dan mitigasi risiko ini, ya kita perlu belajar tentang risk management. Di situ kita harus tahu menetapkan sumber-sumber risiko, kemudian mengidentifikasi kebolehjadian risiko, kemudian menentukan dampak risikonya, kemudian menghitung ranking tingkat risikonya, dan yang terakhir menetapkan ranking risiko. Nah, kalau ranking risikonya not acceptable, maka kita harus melakukan mitigasi. Nah, semua proses ini adalah bagian daripada improvement tentang ketidakberpihakan. Jadi sekali lagi, klausul 4 ini baik 4.1 yaitu tentang ketidakberpihakan, maupun 4.2 itu tentang kerasan informasi, beririsan dengan klausul 8.5 yaitu tentang manajemen risiko. Sekali lagi Bapak sekalian, ini topik tersendiri. Mungkin di lain waktu kita akan berdiskusi lebih mendalam tentang risk management atau manajemen risiko, yang juga ada rujukan yang lain tentang manajemen risiko, yaitu ISO 31000 tahun 2018. Nah, tentang ketidakberpihakan ini, kalau bisa kita resume atau kita simpulkan, maka laboratorium harus membuat kebijakan tentang ketidakberpihakan. Dituangkan di dalam dokumen level 1, panduan mutu atau quality manual. Kemudian membuat prosedur tentang ketidakberpihakan. Dituangkan di dalam dokumen level 2. Kemudian membuat formulir-formulir tentang ketidakberpihakan. Apa saja formulirnya? Ya misalnya 1, yaitu kesediaan seluruh personil tentang ketidakberpihakan. Kemudian komitmen manajemen tentang ketidakberpihakan. Kemudian ditandatangani oleh setiap personil. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, masih berkaitan dengan klausul 4, yaitu tentang kerahasiaan informasi. Di sini disebutkan berdasarkan konsensus ISO bahwa laboratorium harus memastikan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi milik pelanggan. Apa saja perlu kita rahasiakan? Ya, yang pertama adalah identitas dari pelanggan itu sendiri. Yang kedua adalah jenis sampelnya atau jenis barang yang dikalibrasi. Kemudian yang ketiga adalah data hasil kalibrasi dan data hasil pengujian. Nah, tentang informasi ini sama saja dengan ketidakberpihakan. Harus ada komitmen manajemen untuk melindungi kerahasiaan informasi, dan seluruh personil laboratorium harus membuat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan informasi. Yang kami sebutkan tadi, informasi apa yang perlu kita rahasiakan? Yang pertama adalah tentang pelanggan. Kemudian tentang jenis sampelnya atau jenis barang yang dikalibrasi. Yang ketiga adalah hasil kalibrasinya atau rekaman hasil kalibrasi dan rekaman hasil pengujian. Nah, informasi ini ada perkecualian. Kita boleh belum mempublish informasi, syaratnya paling tidak ada 3. Mohon maaf. Yang pertama adalah jika diizinkan oleh pelanggan. Nah, bisa saja dalam pekerjaan rutin ada pihak tertentu yang meminta informasi tentang data pelanggan. Nah, di dalam konsensus ISO secara tegas dikatakan tidak boleh. Tetapi ada hal-hal tertentu yang merupakan perkecualian. Kita bertanya kepada pelanggan, apakah sampel Anda atau data hasil pengujiannya, data hasil kalibrasinya
Anda setuju nggak untuk kita publikasikan? Kalau pelanggan mengatakan silakan, ya kita boleh mempublish. Atau pelanggan mengatakan ya tidak boleh, karena mungkin data itu berkaitan dengan regulasi yang berdampak kepada sanksi, maka mungkin pelanggan keberatan. Kemudian perkecualian yang kedua, selain tadi persetujuan dari pelanggan, yang kedua adalah jika dilindungi oleh undang-undang. Misalnya kita diminta untuk menjadi saksi ahli dalam suatu pengadilan, maka di dalam proses pengadilan itu ya kita harus membeberkan semuanya. Kita harus menyampaikan semuanya, pemilik sampelnya, jenis sampelnya, kemudian data hasil ujinya atau data hasil kalibrasinya. Sekali lagi, kerahasiaan tentang properti milik pelanggan harus kita lindungi dengan serius. Karena itu, seperti di klausul 4.1 itu tentang ketidakberpihakan, personil laboratorium perlu juga membuat pernyataan, yaitu pernyataan tentang kesediaan untuk melindungi kerahasiaan informasi milik pelanggan. Kemudian perlu juga ada pernyataan dari manajemen, bahwa manajemen laboratorium berkomitmen tentang perlindungan kerahasiaan milik pelanggan. Kecuali hal-hal tertentu yang kami sebutkan tadi, misalnya diizinkan oleh pelanggan atau karena kasus tertentu kita diminta untuk menyampaikan informasi secara lengkap di forum pengadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu juga kita buatkan suatu prosedur, yaitu sebelum prosedur adalah membuat kebijakan tentang kerahasiaan informasi, kita cantumkan di dalam dokumen level 1, kemudian prosedur tentang kerahasiaan informasi. Nah, baik prosedur tentang ketidakberpihakan, termasuk prosedur tentang kerahasiaan informasi, kita tuangkan dalam bentuk formulir, kemudian dalam bentuk laporan identifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko terhadap ketidakberpihakan dan identifikasi risiko terhadap kerahasiaan informasi. Nah, karena setelah itu kita membuat prosedur tambahan, yaitu prosedur tentang sanksi personil. Jika personil bekerja secara tidak objektif, maka perlu diberikan sanksi. Jika personil membocorkan rahasia tentang properti pelanggan, maka harus diberikan sanksi. Nah, sebelum kita memberikan sanksi, maka sesuai dengan kaidah ISO, right what you do what you right, maka kita harus membuat atau menyiapkan prosedur tentang sanksi personil. Nah, tidak kalah pentingnya juga di dalam klausul 4 ini, laboratorium perlu membuat suatu dokumen namanya dokumen Code of Conduct, dokumen tata cara berlaboratorium berkaitan dengan etika. Namanya secara umum adalah dokumen atau formulir Code of Conduct. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bincang-bincang singkat kita tentang klausul 4, persyaratan general yang terdiri atas ketidakberpihakan, impartiality, dan kerahasiaan informasi atau confidentiality. Nah, karena itu Bapak sekalian, ini sangat penting berkaitan dengan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim asesor Kang. Tunjukkan kepada saya mana prosedur tentang ketidakberpihakan. Tunjukkan kepada saya mana prosedur tentang kerahasiaan informasi. Tunjukkan kepada saya mana implementasinya. Implementasinya bisa kita tuangkan dalam bentuk formulir atau dalam bentuk laporan. Tetapi kami ulangi sekali lagi, ada perkecualian. Ada perkecualian bahwa kita boleh menyampaikan informasi tentang pelanggan jika dua hal tadi, yaitu atas persetujuan pelanggan dan dilindungi oleh undang-undang. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bincang-bincang kita tentang persyaratan klausul 4, yaitu tentang persyaratan general. Sama saja
bahwa untuk pembuktian kompetensi ini tetap kita menerapkan formula DIR, Documentation, Implementation, dan Recording. Berarti dokumentasi tentang klausul 4 ada di dalam kebijakan, dokumen kebijakan panduan mutu, kemudian ada 3 prosedur. Yang pertama adalah prosedur kerahasiaan, prosedur ketidakberpihakan. Yang kedua adalah prosedur kerahasiaan informasi. Yang ketiga adalah prosedur tentang sanksi formal, sanksi personel. Kemudian kita membuat beberapa formulir yang sudah kami sebutkan tadi. Formulir tentang kesediaan personil untuk tidak berpihak, kesediaan personil untuk melindungi kerahasiaan informasi, kemudian formulir komitmen manajemen untuk melindungi kerahasiaan informasi, dan komitmen manajemen untuk tidak berpihak. Nah, baik ketidakberpihakan maupun kerahasiaan informasi perlu dilakukan identifikasi risiko. Sekali lagi, berarti ini beririsan dengan ISO 17025 klausul 8.5, yaitu tentang manajemen risiko. Demikian Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang persyaratan general, yaitu ketidakberpihakan dan kerahasiaan informasi. Tetap semangat, mohon maaf atas segala kekurangan, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan, berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.